Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu dengan ibu-ibu semua pada hari ini dalam ibadah Komisi Perempuan di minggu pertama dan bulan kelima di tahun ini. Puji nama Tuhan karena Tuhan sediakan waktu untuk kita, dan mari kita menikmatinya. Mari kita memulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu kita menyediakan waktu, bahkan mengkhususkan waktu hanya untuk mengikuti ini. Kita tahu bersama ibu-ibu dan kita alami bersama bahwa di hari-hari kemarin, bahkan hari ini saja, mungkin kita menjalaninya dengan cukup berat karena adanya berbagai masalah, kesulitan dalam hidup ini. Mungkin itu sakit penyakit dalam tubuh, ya, adanya kesulitan ekonomi, mungkin usaha pekerjaan kita yang terganggu, pendidikan anak kita yang bermasalah, ataupun adanya hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang terganggu antara kita dengan anak-anak kita, ataupun dengan suami kita, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Sehingga hal itu membuat kita menjadi lemah, capek. Tubuh kita capek, bahkan pikiran dan hati kita pun capek. Dan terkadang iman kita lemah dan merosot karena berbagai hal ini. Tapi kita datang di hadapan Tuhan hari ini, kita yakin bahwa melalui ibadah persekutuan demi persekutuan, melalui ibadah hari ini, sore ini, ya, kita boleh diberkati, kita boleh disegarkan imannya, dikuatkan imannya kembali. Mari ibu-ibu kita memulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian yang menyatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih anugerah-Mu. Ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kami naikkan kepadamu. Terima kasih Engkau bukan hanya menyelamatkan kami melalui putra-Mu yang tunggal, bahkan Engkau juga tetap memelihara, menjagai kehidupan kami hingga hari ini. Hari lepas hari, Engkau menyediakan kebutuhan kami. Engkau membantu kami, menolong kami, menjalani, menghadapi masalah kami. Bahkan Tuhan Engkau menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sediakan waktu bagi kami untuk boleh beribadah. Mari kami mampukan, bukakan hati pikiran kami, dan mampukan kami untuk menikmati ibadah ini, sehingga jiwa raga kami, roh kami boleh disegarkan kembali. Tuhan Yesus berkati kami yang sudah bergabung, bahkan yang belum bergabung Tuhan dimanapun mereka berada, rangkul mereka dan bawa mereka ke dalam sebuah ruangan untuk bisa mengikuti ibadah ini, agar mereka pun bersama-sama dengan kami boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan melanjutkan ibadah ini. Amin. Tanaman bisa saja mengalami kekeringan karena teriknya matahari yang menerpa dia. Karena tidak adanya siraman air, tidak ada pupuk yang boleh menyegarkan dia tiap harinya. Sehingga tanaman ini bisa saja kering, layu, bahkan sampai kepada akarnya hingga mati. Kekeringan juga bisa melanda kita ibu-ibu. Kita akan mengalami kekeringan rohani jikalau kita jauh dari Tuhan.
Ketika masalah pergumulan hidup yang berat menimpa kita, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak berdoa, kita tidak bersaat teduh, kita tidak beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita jauh dari sumber kehidupan. Bagaimana kita tidak mengalami kekeringan? Sehingga kekeringan itu membuat kita menjadi seorang yang putus asa. Setiap apa yang terlontar dari mulut kita, keluar dari mulut kita, sudah tidak enak lagi didengar. Kita menjadi orang yang suka marah-marah. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, gerak-gerik kita, sudah tidak membuat orang nyaman melihatnya, tidak lagi menjadi berkat. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan menyegarkan iman dan kerohanian kita, yang akan membuat kita menjadi yakin dan percaya untuk bisa menghadapi hari esok dengan penuh semangat, dengan penuh harapan yang baru. Mari kita merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau disegarkan imannya, kami mau diserami kerohaniannya, sehingga kami boleh dikuatkan dan dimenangkan kembali dalam segala keadaan dalam hidup ini. Mari Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih berbahagia kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia seorang penduduk kota Tiatira di Makedonia yang ada di wilayah benua Eropa. Lydia ini seorang pedagang kain ungu. Kain ungu ini adalah kain yang sangat mahal, ibu-ibu. Kain yang hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja, orang-orang kerajaan, orang-orang terpandang. Dan Lydia ini, saudaraku, bahwa dia adalah orang pertama yang menjadi pengikut Kristus di benua Eropa. Tentu saja pertobatan Lydia menjadi seorang Kristen sangat mempengaruhi kepekabaran Injil di benua Eropa. Karena Lydia dan juga keluarganya adalah keluarga pertama yang membantu dan mendukung pekabaran Injil yang berlangsung di benua Eropa. Mungkin satu pertanyaan besar bagi kita ibu-ibu, kenapa sih kisahnya Lydia dituliskan dalam Alkitab? Bahkan menjadi bacaan, renungan bagi generasi-generasi. Apa yang membuat Lydia ini dan kisahnya ini begitu spesial dan khusus sehingga dituliskan dalam Alkitab? Nah, ibu-ibu, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari yang bisa menjadi inspirasi bagi kita kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Yang pertama adalah Lydia seorang pekerja yang ulet, pekerja yang keras, pantang menyerah. Lydia seorang wanita yang memiliki bakat berdagang, ya. Dia suka dan mau berdagang. Apalagi kotanya itu adalah penghasil kain ungu. Dan dia ingin menjual hasil daripada kotanya itu. Dia ingin menjadi pedagang kain ungu, tapi melihat kondisi kota Tiatira kurang berpotensi, kurang berpeluang untuk berdagang kain ungu. Dan tidak sampai di situ pemikiran Lydia, dia mau mencari kota lain di mana kota yang bisa memberikan peluang besar bagi dia untuk bisa menjadi pebisnis pedagang kain ungu yang sukses.
Lydia pun memilih kota Filipi untuk tempat dia berdagang kain ungu. Dan dia harus meninggalkan tempat tinggalnya yang cukup jauh dari kota Filipi. Dan kita bisa melihat rupanya kerja keras, keuletan, pantang menyerahnya Lydia ini membuahkan hasil yang sukses. Ini dibuktikan dari dia memiliki aset di kota Filipi, yaitu berupa rumah dan mungkin yang lainnya, ibu-ibu. Ya, kita bisa melihat dan kita saksikan bahwa kota Filipi, kota perdagangan yang padat penduduknya, tentu saja ya aset-aset di sana, tanah dan rumah di sana itu mahal-mahal. Tapi kita bisa melihat ya Lydia bisa memiliki aset ya rumah di kota Filipi. Ini dibuktikan di ayat 15 ketika dia mengundang Paulus dan Silas untuk datang menginap ke rumahnya. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Ya, si Lydia menjadi pebisnis sukses di kota orang. Pada masanya ya ibu-ibu ya, pada masanya dalam sejarah ya, seorang perempuan sangat sulit untuk menjadi pebisnis, pedagang kain atau pedagang yang sukses. Sangat sulit. Tetapi di sini Lydia membuktikan kepada kita dia bisa menjadi sukses. Seorang perempuan bisa menjadi sukses di kota orang untuk menjadi pedagang atau pebisnis. Ya. Dan ini menjadi inspirasi yang baik buat kita. Berkat dari kerajinan, dari keuletan dan pantang menyerahnya, dia bisa menjadi seorang yang kaya raya di kota Filipi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, perempuan kalau tidak rajin, atau istri kalau tidak rajin, tidak ulet dalam bekerja, maka dia bahkan keluarganya akan mengalami kesusahan. Kenapa? Rumah tangganya tidak terurus, anaknya tidak terurus, suaminya tidak terurus, bahkan mungkin dia sendiri tidak terurus saking karena tidak rajin, tidak ulet dan tidak mau bekerja. Ya, tidak ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dan kesuksesan adalah dalam sebuah rumah tangga itu terletak pada kerajinan dan keuletan seorang perempuan, ibu ataupun istri dalam keluarga. Di dalam mengurus, di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Bahkan ibu-ibu di zaman sekarang ini, ibu-ibu ikut turut memikirkan bagaimana dia bisa membantu suami untuk menambah penghasilan, karena di zaman sekarang ini banyak tuntutan kebutuhan, belum anak banyak, belum banyak kebutuhan ini itu, ya. Sehingga kalau kita hanya berpangku tangan, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada suami, iya kalau suami itu memiliki gaji yang besar, yang lumayan, yang bisa mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Tapi kalau tidak, istri harus memutar otaknya untuk memikirkan bagaimana dia harus bisa membantu suami untuk menambah-nambah pundi-pundi untuk menutupi kebutuhan hari lepas hari. Karena kebutuhan hari-harian ini cukup besar ibu-ibu. Dan kita bisa melihat perempuan-perempuan yang rajin, ya dia bisa hal yang sederhana yang dia bisa lakukan. Dia bisa bikin kue di rumah dan bisa menitipnya di warung-warung, di toko-toko kue. Atau mungkin dia pergi kerja serabutan di luar. Atau sekarang di zaman-zaman ibu-ibu zaman modern sekarang, ibu-ibu itu bukan hanya bisa bekerja di luar rumah, tapi juga bisa bekerja di dalam rumah dengan jualan online. Dan banyak ibu-ibu yang berhasil dari segi pekerjaan itu. Sehingga suami tidak merasa kesusahan dan anak-anak juga tidak merasa kesusahan. Semua bisa berjalan sebagaimana biasanya, kebutuhan bisa tercukupi. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tentunya orang yang malas itu akan jatuh miskin, tetapi orang yang rajin pasti kaya. Amin. Oleh karena itu saya percaya ibu-ibu semua adalah orang-orang yang rajin seperti Lydia ini, bukan hanya rajin, tetapi pantang menyerah. Ya, hal yang kedua ibu-ibu, Lydia adalah seorang yang rajin beribadah. Sesibuk apapun Lydia di sini, kita bisa melihat dia selalu mengkhususkan waktunya untuk pergi ke rumah doa untuk beribadah. Memang Lydia sebelumnya bukan seorang Kristen. Lydia adalah seorang Yudaisme. Dia memang orang Tiatira, tapi dia sering berjumpa dengan orang Yahudi dan dia banyak belajar tentang agama Yudaisme sehingga dia menganut agama Yudaisme. Agama Yudaisme ini ibu-ibu agama yang
hanya menggunakan kitab perjanjian lama saja, tidak mengakui perjanjian baru, dan mereka hanya fokus kepada hukum Taurat Musa. Dan mereka sampai saat ini belum menerima kemesiaan Kristus, artinya menolak Kristus. Ya, ibu-ibu yang terkasih, ibadah itu penting bagi Lydia, dan dia selalu mengkhususkan waktu untuk itu. Dia beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan berkasih karunia kepada Lydia melalui ibadahnya di rumah doa. Dia bertemu dengan Rasul Paulus dan Silas yang sedang mengajarkan tentang Injil Kristus Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk keselamatan. Dan roh Tuhan turun atas Lydia. Lydia dibuka hatinya sehingga dia memperhatikan perkataan Paulus. Dan dia mengambil satu keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Luar biasa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kerajinannya ke rumah ibadah untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan diri kepada dia, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dia telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia telah memiliki kehidupan yang baru, dia telah diselamatkan. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi dia, sehingga Lydia pun dia mengajak keluarganya, seisi keluarganya untuk dibaptis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita memberikan waktu khusus, bukan sisa waktu kita untuk Tuhan? Ya, dalam setiap hari kita memberikan waktu yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami seperti Lydia, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Inilah kunci kesuksesan daripada Lydia. Dia bisa menjadi pebisnis yang sukses, yang kaya raya. Karena bukan hanya ulet, bukan hanya rajin bekerja, tapi dia rajin beribadah. Ibu-ibu yang terkasih, pertanyaannya bagi kita semua ibu-ibu saat ini, sudahkah kita seperti Lydia yang mengkhususkan dan memberikan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan? Atau kita hanya memberikan sisa waktu kita aja, atau sama sekali tidak memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, bukankah ibadah itu sangat penting? Melalui ibadah kita bisa disegarkan imannya, kita bisa dikuatkan dan dikokohkan imannya kembali, disirami kerohanian kita biar segar kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, datanglah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, datanglah ke gereja, sesibuk apapun datanglah ke persekutuan, ikutilah persekutuan komper sekalipun di rumah dilaksanakan. Sehingga kita boleh menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana dan sukses seperti Lydia. Tuhan bangga dengan perempuan-perempuan yang dapat memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, memprioritaskan ibadah di atas segalanya, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Justru akan menjadi teladan dan berkat bagi keluarga. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya kerajinan, bukan hanya keuletan, tetapi hikmat Tuhan berikan kepada kita seperti Lydia, sehingga menjadi wanita yang bijaksana dan wanita yang sukses dalam bidangnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Lydia membuka pintu rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Lydia bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi Lydia mau benar-benar sungguh menyatakan imannya, ingin mengkonfirmasikan imannya kepada Rasul Paulus dan Silas. Dia berkata di ayat 15b, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengundang Rasul Paulus dan Silas untuk datang menginap ke rumahnya. Dia mendesak, harus. Karena ini ungkapan syukurnya, sukacitanya karena dia sudah bertemu dengan keselamatan. Dia sudah menemukan tentang jalan satu-satunya, yaitu keselamatan untuk bisa hidup, untuk bisa selamat melalui Rasul Paulus dan Silas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, respon dari iman, respon dari sukacitanya,
Dia mau menunjukkan kasih-Nya, dia menunjukkan kemurahan-Nya, dia ingin berbagi, dia ingin melayani. Ya, Rasul Paulus dan juga Silas yang telah melayani dia lebih dulu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kita bisa melihat di ayat 40 ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara setelah menolong kepala penjara dan keluarganya dibaptis oleh Paulus, maka Paulus dan Silas pulang dan mereka mampir ke rumah Lydia. Dan ketika mereka tiba di rumah Lydia, mereka bertemu dengan saudara-saudara seiman di rumah Lydia. Artinya apa ibu-ibu? Bahwa Lydia selalu membuka rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Membuka rumahnya untuk tempat berdoa, tempat untuk pemberitaan firman Tuhan, tempat persekutuan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan saya percaya bukan hanya membuka rumahnya, bahkan membuka peti, ya, peti pembendaharaannya, ya, lumbung-lumbungnya dia buka, dompetnya dia buka untuk membantu pekerjaan Tuhan, bahkan memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah reaksi, ini adalah respon daripada iman. Lalu pertanyaannya, apa respon daripada iman kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, sudah lama kita dikenal sebagai orang Kristen dan sudah lama kita menyatakan diri sebagai orang Kristen. Bagian apa yang sudah kita lakukan dalam pekabaran Injil? Apakah kita sudah membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan? Sudah membuka dompet kita untuk pekerjaan Tuhan? Bahkan sudah memberi diri kita untuk membantu pelayanan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sudah. Tapi mari kita tingkatkan lagi, agar sungguh-sungguh hidup kita diberkati seperti Lydia. Agar kita menjadi perempuan-perempuan yang rajin, yang beribadah, dan suka melayani, memberi diri, membuka rumah untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, Kristus boleh diberitakan. Melalui perbuatan kita, Kristus boleh diberitakan. Dan banyak orang bisa mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah istri yang bijaksana. Jadilah istri yang rajin beribadah. Jadilah istri yang suka melayani. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudaraku, bukan kemolekan, bukan kecantikan, karena itu semua bohong dan sia-sia. Tapi takut akan Tuhan, rajin beribadah dan mau melayani, itulah istri yang dipuji-puji. Itulah wanita yang dipuji-puji dan yang diberkati. Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan tiba ke penghujung ibadah kita, dan sebelum kita menyelesaikan dan berdoa syafaat, mari kita menyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kepada kami pada sore hari ini untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji Tuhan melalui pujian kami, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu bagaimana hidup Lydia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi seorang pekerja yang rajin, yang pantang menyerah, menjadi seorang yang rajin beribadah dan juga membuka pintu rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Engkau memberkati dia Tuhan secara luar biasa. Bapa, kami juga ingin mengalami kehidupan seperti yang dialami Lydia. Kami ingin meresponi iman kami dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, membuka pintu rumah kami untuk pekerjaan Tuhan, bahkan membuka dompet kami untuk pekerjaan Tuhan, bahkan memberi diri kami untuk pekerjaan Tuhan, dan menjadi pribadi yang rajin beribadah dan terus bekerja keras. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Roh Tuhan akan bersama-sama dengan kami,
Walaupun ada tantangan rintangan, walaupun ada masalah, kesulitan, pergumulan hidup di sana sini menimpa hidup kami, tetapi sebagai istri yang takut akan Tuhan, kami boleh tetap berdiri tegap, dan kami boleh terus maju melangkah, kami boleh tetap berkarya, kami boleh terus melayani Tuhan, sehingga hidup kami boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada kami, tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan roh yang semangat untuk menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga kami. Berkati kesehatan kami agar kami senantiasa diberikan kesehatan tubuh yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan disembuhkan dari segala penyakit. Jikalau ada di antara kami saat ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit di bagian tubuh apapun, di dalam nama Yesus, dengan kemurahan Allah kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, ibu-ibu komisi perempuan, di dalam pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, baik itu pergumulan dalam kesulitan ekonomi, pergumulan dalam hubungan dengan keluarga, anggota keluarga, masalah dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak. Tuhan tolong kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menolong kami, dan bersama-sama dengan kami menyelesaikan masalah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Engkau. Mampukan kami agar kami tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan sulit apapun, bahkan dalam keadaan senang, tetapi kami tetap mendekat dan semakin mendekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati suami kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dan biarkan suami kami boleh menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga mereka, di keluarga kami, dan suami kami Tuhan boleh menjadi diberkati dalam pekerjaan dan usahanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, tumbuh kembang mereka menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan takut akan Tuhan, dan sukses dalam kehidupannya, dan menjadi anak-anak yang dibanggakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh rencana-rencana kami, komisi perempuan. Kami ingin tatap muka sewaktu-waktu Tuhan, dan biarlah Tuhan mendengarkan kerinduan hati kami, dan semangat kami, semangat persaudaraan kami di dalam Tuhan semakin erat, dan kami boleh menjadi penopang, menjadi pendukung bagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, berkati para pelayan kami, pendeta kami, para satuan Ekeriso, pengurus personalnya kami, biarlah senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, diberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dengan sukacita melayani Tuhan. Berkati juga keinginan kami untuk terus melanjutkan pembangunan di gereja BNKP Bandung di Holis, melanjutkan lantai 2, atas kemurahan dan perkenan Allah ini boleh semua terjadi, dan segala kendala boleh Tuhan selesaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang sangat jauh dari sempurna. Kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati.